Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih di perkuliahan pendidikan seni rupa. Kali ini kita akan membahas tentang landasan operasional seni rupa, cakupan materi dan praktek seni rupa dalam kurikulum sekolah dasar. Catat apa yang menurut kalian penting, tonton videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi antara siswa, guru, dan materi itu sendiri. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang perlu diperhatikan agar terciptanya pembelajaran yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah yang memiliki hak serta kewajiban seperti yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 1990. Sedangkan materi itu sendiri adalah bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai konsep keilmuan dan dipetakan sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menurut PP Nomor 57 Tahun 2001. Masih pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 6 menjelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini beririsan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud di atas, tentu guru sejatinya harus memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berkaitan dengan tugas guru beserta kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan pembelajaran, tentu guru harus menyadari mengenai standar nasional pendidikan yang fungsinya ialah sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Untuk melihat secara rinci, penjelasan mengenai Standar Nasional Pendidikan dapat dilihat pada link berikut ini. Standar nasional yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian menjadi sebuah acuan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih sederhananya lagi, kurikulum adalah sebuah jalan bagi pengendara untuk mencapai tujuannya.
kurikulum juga adalah sebuah rute pendakian untuk para pendaki sampai ke tujuan pendakian. Dan juga kurikulum bisa disebut sebagai pondasi dari sebuah bangunan, sebuah kerangka, cara, dan segenap langkah dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika tersentuh oleh waktu dan perkembangan zaman, tentulah sebuah cara atau kerangka tersebut perlu dilakukan perubahan sehingga hal-hal dalam prosedur cara tersebut masih tetap relevan untuk digunakan mencapai tujuan. Maka tidak heran jika kurikulum di Indonesia akan berubah-ubah. Perubahan kurikulum bukan serta-merta tanpa alasan. Dari tahun 2004 terhitung Indonesia telah mengganti sebanyak 3 kurikulum, dimulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada pengembangan tugas, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang berorientasi pada disiplin ilmu, dan kurikulum nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan karakter. Terlebih di masa pandemi sekarang ini, kurikulum 2013 mengalami perubahan seperti kurikulum darurat yang pada intinya penyederhanaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan dalam menghadapi era new normal. Hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap tuntutan dan perubahan zaman yang mengharuskan pembaharuan kompetensi, gagasan baru dari para ahli pendidikan, dan atau menyesuaikan terhadap perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, situasi, dan kondisi. Nah, bagaimana posisi pelajaran seni rupa pada setiap kurikulum yang berubah? Dalam PP nomor 57 tahun 2021, pasal 40 ayat 2 bagian G, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni dan budaya pada jenjang satuan pendidikan formal. Muatan seni budaya mencakup 4 bidang seni utama, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Keempat bidang seni tersebut menawarkan pengalaman belajar yang khas dan unik yang bertujuan menumbuh kembangkan sikap percaya diri dan kesenangan peserta didik dalam berkegiatan seni sepanjang hayat sesuai dengan target pengembangan berkelanjutan. Pelajaran seni rupa pada disiplin ilmu seni budaya merupakan kelompok mata pelajaran estetika. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, cakupan kelompok mata pelajaran estetika yaitu kelompok mata pelajaran untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Pelajaran seni rupa bersama dengan kelompok mata pelajaran estetika lainnya diantaranya ialah seni musik, seni tari, dan keterampilan. Kelompok mata pelajaran estetika ini pada masa kurikulum KTSP dikemas pada mata pelajaran SBK, yaitu seni budaya dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum 2013 diganti namanya menjadi SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun sebuah RPP secara lengkap dan sistematis. Apa itu RPP? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedikitnya ada 6 komponen yang harus dimuat dalam satu RPP menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Dan tercantum beberapa komponen rencana pelaksanaan pembelajaran pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 sebagai berikut. Ditambah RPP 1 lembar yang tercantum dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 juga ikut meramaikan dunia pendidikan di Indonesia.
Kompetisi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Kompetensi dasar tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan ini adalah perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 224 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikut ini adalah kompetensi dasar seni budaya dan prakarya di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD, yuk kita wawancara beberapa guru di SD. Praktek yang dilakukan di kelas bawah, kelas 1 yaitu menyanyi, terus menggambar, mewarnai. Ada yang lebih berat yaitu kolase. Kolase itu menempelkan, contohnya seperti biji kedelai ditempelkan. Kita sudah membuat gambarnya, misalkan mau gambar kupu-kupu, nanti tinggal ditempelkan biji-bijinya seperti itu. Di kelas 2 biasanya cuma paling menggambar dan mewarnai, tapi biasanya sekali-kali suka ada di materi untuk praktek, biasanya membuat tempat pensil menggunakan aqua bekas, membuat asbak dari tanah liat, dan masih banyak yang lainnya lagi. Biasanya itu menggambar, terus membuat hiasan jendela, banyak lagi sih. Untuk kelas 4 sendiri itu paling montanse, kolase, sama mozaik gitu. Belajar SBP biasanya lain beda dari kelas bawah. Kelas bawah itu lebih sering perorangan, sedangkan kalau untuk kelas 5 itu karena sudah kelas atas, dia biasanya menang berkelompok. Praktek yang dilakukan di kelas 6 yaitu diantaranya membuat pria, kemudian membuat tong sampah, membuat lampu traffic light, karena di materi untuk di kelas 6 ini materi-materi yang tentunya nanti akan siswa temukan dalam kehidupan sehari-hari. RPP ya pasti harus ada, harus dibuat dulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, RPP itu sangat penting. Sebagai seorang guru, RPP mau pelajaran apapun, kita harus membuat RPP. RPP itu untuk kerangka kita mengajar, supaya kita punya arah. Kalau RPP itu sangat perlu, karena RPP itu kan kerangka buat kita mengajar dari awal kita mengajar sampai akhir kita mengajar. Jadi itu perlu. Terus yang selanjutnya adalah menyiapkan RPP ya, itu pasti RPP juga termasuk hal yang sangat penting. Harus dituangkan dalam RPP, bahkan dalam penilaian, mungkin kerapihan, ketepatan waktunya, kemandiriannya, tanggung jawab bekerjanya dan kerjasamanya itu harus dituangkan, bahkan dalam penilaian harus. Nah, kemudian untuk RPP sendiri dibuat tentunya setiap malam oleh kita sebagai guru dalam dalam mempraktekkan rancangan pembelajaran. Artinya RPP itu setiap hari menjadi makanan sehari-hari untuk kita. Seperti itu. Sebelum memberikan pembelajaran, kita menjelaskan dulu materinya seperti apa. Instruksi pembelajaran itu harus jelas, karena kalau tidak jelas ya nggak akan tersampaikan dengan baik materi. Instruksi yang jelas itu perlu ya,
sangat perlu karena agar anak itu tidak bingung ya. Dan ini juga nanti berhubungan dengan alokasi waktu. Kalau kita tidak menginstruksikan dengan jelas gitu pembelajarannya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, anak-anak itu biasanya bingung sehingga nanti malah membuang waktu secara sia-sia. Jadi instruksi yang tepat, yang benar itu memang harus diperhatikan gitu oleh guru. Nah, untuk instruksi sendiri tentunya harus sangat jelas sekali kepada peserta didik. Di mana bahwa instruksi yang jelas itu memudahkan kita memberikan instruksi kepada peserta didik. Artinya, setiap peserta didik tentunya perlu arahan dan bimbingan agar pembelajarannya bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Pasti sebelum pembelajaran penguasaan materi harus dipelajari dulu materinya. Untuk yang selanjutnya adalah pentingnya pemahaman kita terhadap materi tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita mengajarkan kepada anak misalkan tentang materi kolase ini, tapi kita sendiri itu tidak tahu kolasenya apa, belum pernah membuat kolasenya apa gitu. Jadi minimal kita sendiri itu juga harus tahu dan pernah lah gitu membuat kolasenya apa, sehingga nanti mengajarkan kepada anak pun instruksinya jelas gitu, tidak kemana-mana. Untuk penguasaan materi untuk gurunya tentu saja harus lebih dari anak-anak, karena harus lebih. Awas kita jangan ketinggalan, sebab sekarang zamannya milenial, zamannya HP, itu anak bisa saja. Kita berusahakan tidak boleh kurang di bawah anak. Itulah. Sebisa mungkin kita harus lebih pengetahuan kita harus lebih sedikitnya lebih setahap dari anak minimalnya. Kalau kelas ya tidak hanya duduk diam saja di bangku guru ya, misalkan ada materi mewarnai kita harus keliling ke anaknya gitu, dibimbing ya, karena anak kelas 1 ya harus dibimbing, tidak bisa dibiarkan saja. Kalau untuk penguasaan kelas itu sangat harus kita perhatikan karena untuk membuat suatu kerajinan kan anak itu akan berpendapat bahwa mereka itu sedang bermain, bukan sedang belajar, padahal mereka itu sedang belajar. Jadi kita harus sebagai gurunya harus ekstra memperhatikan anak-anak. Alokasi waktunya pasti diperhatikan, harus. Sekarang kan dalam satu hari itu tidak hanya pembelajaran materi SBDP saja, kan ada matematikanya, bahasa Indonesianya, jadi paling alokasi waktunya kita dibagi-bagi seperti itu. Kalau tidak selesai, hari besoknya kita lanjutkan. Hal yang harus diperhatikan, alokasi waktu. Kemudian kan anak kelas 2 itu masih kecil ya, masih perlu banyak bimbingan. Jadi kalau mengumumkan itu harus jelas dan jangan menggunakan alat-alat yang tajam. Anak-anak kelas 2 masih kecil, masih suka main-main. Alokasi waktu itu harus diperhatikan karena kan sekarang itu kan tema, jadi tidak satu hari itu pelajarannya satu SBDP, jadi harus ada juga bahasa Indonesia, PKN, jadi kita harus memperhatikan alokasi waktu karena ya tadi satu pembelajaran itu tidak hanya SBDP saja. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan kepada anak itu pertama itu alokasi waktunya ya. Jangan sampai gitu waktu yang kita gunakan tuh ngayayai, karena ini kan tema gitu. Tema itu kan gabungan dari semua mata pelajaran gitu. Jadi diusahakan jangan lama. Waktu juga harus diberi batasan, tidak seenaknya. Jadi anak itu selain membuat kreativitas juga disiplin waktunya. Berapa lama waktunya, berarti anak harus mengerjakan selesai dengan jadwal waktu yang diberikan. Nah, untuk alokasi sendiri untuk SBDP ini hanya 2-3 jam pembelajaran. Nah, artinya kita sebagai guru harus mampu mengefisienkan waktu, mengefisienkan ke pengkondisian siswa agar apa? Pembelajaran
SBDP yang kita laksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dituliskan dalam RPP. Nah, misalkan besoknya akan ada materi kolase, berarti sebelumnya saya akan sampaikan alat dan bahan yang harus dibawa oleh anaknya dari rumah. Untuk informasi praktek SBDP kita harus menyampaikannya sehari sebelum kita praktek. Karena kalau misalkan pada hari itu juga anak-anak akan kesusahan untuk mencari alat dan bahannya. Kemudian juga pemberitahuan kepada siswa gitu, jangan sampai kita memberitahukannya itu secara mendadak, minimal gitu sehari sebelum kita akan melakukan praktek gitu. Hal yang harus diperhatikan ketika membelajarkan SBDP khususnya di kelas 6, yang pertama adalah kesiapan siswa. Siswa itu harus kita siapkan terlebih dahulu 1 hari sebelumnya dalam mengerjakan atau ditugaskan membuat sesuatu. Artinya ketika kita sebagai guru ingin memberikan sebuah pembelajaran tentang membuat karya seni anyaman, siswa harus diberitahu sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus minimal 1 hari sebelumnya siswa sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, potongan kertas juga harus diperhatikan ya. Jadi supaya nanti kalau misalkan kita udah selesai membuat suatu kerajinan, nanti potongan kertas itu buang ke tempat sampah sehingga kelas itu masih tetap bersih walaupun kita sudah belajar membuat kerajinan. Penilaian juga harus disiapkan. Contoh misalkan aspek penilaiannya, kerjasamanya, hasilnya, dan tanggung jawabnya misalkan itu. Ya, kalau ada lagi boleh ditambah yang lain. Untuk perbedaan hasil karya kelas rendah dan kelas atas, ya tentunya sangat berbeda sekali. Karena kalau di kelas rendah itu kebermanfaatan hasil karyanya hanya dirasakan oleh sendiri. Sedangkan untuk kelas atas ini kebermanfaatnya harus bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Atau contohnya aja kalau misalnya kelas rendah itu kan biasa menggambar, mewarnai, melukis dan lain sebagainya. Nah untuk kelas atas ini biasanya kan tadi membuat anyaman, membuat tong sampah, di mana tong sampah itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau lain sebagainya. Mengajarkan seni budaya dan prakarya kepada siswa tingkat sekolah dasar haruslah dengan perencanaan yang begitu matang. Kalau tidak, alih-alih ingin mengajarkan tentang seni dan kemandirian, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut tadi adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Subang. Ada banyak bukan? Dari hasil wawancara dapat kita rangkumkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan SBDP di SD. Yang pertama, menyiapkan RPP, instruksi pembelajaran harus jelas, alat dan bahan tidak memberatkan siswa, alokasi waktu harus diperhatikan, penguasaan kelas, penguasaan materi, guru harus lebih berpengalaman, manfaat dari hasil karya, berfokus pada kemandirian, melatih kerjasama, informasi minimal harus sehari sebelumnya, membersihkan kembali kelas yang sudah dipakai, dan membuat rubrik penilaian. Baiklah, demikian yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.